Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di mata kuliah Computerized Accounting Praktikum. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan input data transaksi untuk kasus keempat. Untuk kasus keempat di sini ada PT Sinar Malaya, ya. Seperti biasa kita masuk dulu di Zahir Online, kita login. Kalau sudah login tampak seperti ini ya. Kemudian ini saya akan rubah dalam bentuk bahasa Indonesia saja supaya memudahkan kita dalam memasukkan transaksinya. Nah, untuk transaksi pertama itu silahkan di kasusnya dibuka saja di halaman 3 ya. Transaksi pertama tanggal 5 Januari, di situ ada pembelian pada PT Columbia dengan faktur nomor NP20115 berupa DVD Polytron, DVD LG, semua terkena PPN 10%, sehingga nilai transaksinya 16.500.000. Kita masukkan di terkait dengan pembelian. Masukkan pembelian, kemudian kita buat faktur pembelian, kita buat baru ya. Nah, kemudian kita pilih di sini suppliernya adalah yang pertama di sini PT Columbia. PT Columbia. Nah, kemudian tanggal transaksinya 5 Januari 2015. Januari tanggal 5 2015 ya. Kemudian nomor transaksinya NP-2-01-15. Nah, jenis barang yang dibeli yang pertama DVD Polytron sebanyak 18 unit. Harganya 500.000. Nah, kemudian di sini juga ada pajaknya 10%. Kita masukkan PPN 10%. PPN 10%. Kemudian yang kedua DVD LG sebanyak 10 unit, harganya sebesar 600.000. Kemudian ada pajaknya juga sebesar PPN 10%, sehingga nilai pajaknya 1.500.000. Total transaksinya adalah 16.500.000. Nah, sebelum kita klik simpan, kita cek dulu tanggal transaksinya 5 Januari 2015, nomornya sudah benar, kemudian PT Columbia benar. Kalau sudah, kita simpan. Maka transaksi pertama sudah tersimpan di Zahir. Nah, ini tadi ada nolnya ya. Kita ganti dulu, di sini adalah 600.000. Kemudian pajaknya 10% sudah ya, 1.500.000. Kalau sudah, kita klik simpan. Maka data transaksi pertama sudah tersimpan di Zahir. Kembali ke data master. Kemudian transaksi kedua tanggal 6 Januari ini ada retur terkait dengan transaksi nomor BM 1/1/15. Nah, sini kepada PT Columbia yang tanggal 5 Januari. Nah, berarti ada retur pembelian. Di sini ada retur pembelian. Kita buat baru ya. Nah, pemasoknya di sini adalah PT Columbia. Kemudian memo kreditnya sesuai dengan transaksi nomor
NP2 garis miring 01 ini ya. Kemudian tanggal transaksi sekarang di sini adalah Januari 2015, tanggalnya 6, nomor transaksinya adalah BM titik 0.1 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian nah ini DVD Polytron 2 unit, harganya 500 sebesar 1 juta, PPN 10%. Kemudian DVD LG 2 unit, harganya 600, 1.200.000, PPN 10% juga ya. Sehingga total transaksi yang dikembalikan di sini adalah 2.420.000. Nah, ini sama ya, seperti yang ada di transaksi nomor 2. Nah, kalau sudah kita simpan, tapi sebelumnya kita cek tanggalnya benar 2015 ya, PT Columbia. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, kalau sudah, kita kembali ke data master. Kita masuk ke transaksi ketiga. Transaksi ketiga di sini ada penjualan kepada toko OK. Berarti transaksi penjualan. Kita buat faktur baru ya. Kemudian di sini kita masuk di penjualan ya, penjualan toko OK di sini ya, toko OK. Kemudian tanggalnya, tanggal transaksinya 2015 Januari, tanggalnya 7 Januari, nomor transaksinya adalah FPJ, titik 01 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian barang yang dibeli di sini adalah 20 unit yang dijual 20 unit DVD Polytron. Nah, ini sebanyak 20 unit, harganya adalah sebesar 800.000. Kemudian ada PPN 10%. Kemudian barang yang kedua yang dibeli di sini adalah DVD LG sebanyak 15 unit, harganya adalah sebesar 900.000. Kemudian ada PPN-nya juga 10%. Nah, sehingga nilai transaksinya di situ bentar, ini harganya belum masuk 900.000. Nah, sehingga transaksinya di situ adalah 32.450.000. Jika sudah, kita klik OK, tapi sebelum kita klik simpan, sebelumnya kita cek tanggalnya 7 Januari 2015. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Nah, kalau sudah, kita masuk ke data master kembali ya. Untuk transaksi keempat, yaitu toko OK juga memesan barang. Nah, ini transaksi keempat, memesan barang berarti penjualan ya. Ada pesanan barang, pesanan penjualan. Nah, tapi di sini barangnya belum ada di dalam persediaan. Berarti kita buat baru ya untuk toko OK. Kemudian tanggal transaksinya tetap 7 Januari ya 2015. 7 Januari 2015. Kemudian nomor transaksinya adalah SO
garis miring 01 garis miring 15. Barang yang dipesan. Nah, di sini karena belum ada, kita klik saja kaca pembesar di sini ya. Ada kaca pembesar. Nah, di sini kita buat baru. Nama produknya di sini adalah rak TV Polytron. Rak TV Polytron XXR. Nah, nomor kodenya kita biarkan ini aja ya. Satuannya kita pilih unit, kemudian kelompoknya kita pilih non elektronik. Kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian barang yang kedua yang dipesan di sini adalah rak DVD Polytron. Rak DVD Polytron. Nah, X ya. Ini kemudian unitnya, satuannya unit ya. Kemudian kelompoknya non barang elektronik. Kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian kalau sudah semuanya, kita klik batal. Nah, kalau sudah, kita pilih di sini. Yang pertama yang dipesan adalah rak TV Polytron. Nah, ini jumlahnya dipesan 10 unit. Harganya adalah 650.000. Ada PPN 10%. Kemudian barang kedua yang dipesan adalah rak DVD. Di sini sebanyak 5 unit. Harganya sebesar 750.000. Kemudian ada PPN juga 10%. Kemudian kita cek ya, totalnya berarti pajaknya ini ya 1.025.025. Kemudian total pesanannya adalah 11.275. Kita cek tanggalnya 7 Januari 2015. Nomor transaksinya sudah ada. Toko oke. Kalau sudah, klik simpan. Maka data transaksi keempat ini sudah tersimpan di Zahir. Kembali ke data master, ya. Kita masuk ke transaksi nomor 5. Transaksi nomor 5 di sini diterima pelunasan piutang. Piutang munculnya karena penjualan. Nah, di sini kita pilih penjualan, kemudian kita pilih di sini pembayaran piutang ya. Kemudian kita buat baru. Nah, pelanggan yang melunasi di sini adalah Toko Petra. Kita cari Toko Petra. Pembayarannya melalui BCA. Kemudian tanggal transaksinya di sini adalah 2015 Januari, tanggal 8. Kemudian nomor transaksinya adalah BKM titik 04 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian faktur yang dilunasi di sini adalah ini ya, SPJ 1112 ya. Nah, kemudian di sini ada diskon. Nah, diskonnya tidak dalam bentuk prosentase, tapi diskonnya dalam bentuk rupiah. Kita pilih rupiahnya dulu ya. Kemudian nilai diskonnya adalah 290.000. Nah, sehingga total yang dilunasi adalah 22.700. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Tapi sebelumnya tanggalnya kita cek. Sudah benar, Januari 2015. Kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian kembali ke data master. Kita masuk transaksi nomor 6.
Dibayarkan dengan cek BCA hutang pada PT Polytron, pembayaran hutang. Berarti masuk pembelian, di sini ada pembayaran hutang, kemudian kita buat baru. Pemasoknya PT Polytron, kemudian pembayarannya melalui BCA, ya. Pembayarannya melalui BCA. Kemudian tanggal transaksinya tahun 2015 bulan Januari, ya. Januari 2015 tanggal 9 Januari. Nah, kalau sudah nomor transaksinya di sini adalah BKK titik 1.01.15. Nah, kemudian nomor faktur yang dilunasi di sini adalah LIJ 14, ya, nilainya 33 juta. Kemudian ada diskon sebesar 2%, sehingga transaksi yang dibayarkan adalah 32.340.000. Nah, kalau sudah benar semuanya, kita klik simpan. Kemudian kita kembali ke data master. Terus kita lanjutkan ke transaksi ketujuh sekarang. Transaksi ketujuh di sini adalah penerimaan kas. Kas di tangan dari penjualan sepeda motor kepada Bapak Riamun. Nah, ini berarti ada kas di bank, ada penerimaan kas, ya. Penerimaan kas kita buat baru. Nah, yang menerima di sini kan belum tercatat, kita buat baru, ya. Namanya Bapak Riamun, ya. Ini karena membeli berarti kan pelanggannya kita, meskipun yang dibeli adalah sepeda motor, ya. Kemudian kalau sudah, kita klik simpan, kemudian kita silang aja. Nah, ini Pak Riamun. Kemudian akunnya masuk ke kas di tangan, cash in hand. Tanggal transaksinya Januari 2015, ya. Tanggal transaksinya 10 Januari. 10 Januari. Nomor transaksinya di sini adalah PJA titik 01 titik garis miring 01 garis miring 15. Kemudian, nah, transaksinya di sini yang pertama terkait dengan akumulasi penyusutan, ya. Akumulasi penyusutannya adalah terkait dengan vehicle. Akumulasi penyusutan vehicle. Aset tetap. Nah, di sini sebesar sudah disusutkan sebesar 2.500.000. Kemudian berikutnya yang berkurang di sini adalah vehicle-nya juga. Kita cari vehicle. Kendaraan. Nah, ini berkurang sebesar nilai perolehannya 6 juta. Deskripsinya kita belum isi tadi, ya. Penjualan sepeda motor, ya. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, transaksi berikutnya di sini adalah laba rugi penjualan aset tetap yang ada di rekening laba rugi. Ini ada di bagian bawah sendiri kayaknya. Bagian bawah sendiri. Nah, ini gain and loss on sales fixed asset. Nah, di sini nilainya adalah sebesar 1 juta.
Oh, ada kesalahan, di harga perolehannya adalah sebesar 7.500.000. 7.500.000 ya. Kemudian ini kita kasih minus, sehingga kita terima kasnya adalah sebesar 6 juta ya. 6 juta berarti kan jurnalnya akumulasi depresiasi kendaraan dikurangi 2,5 juta, kendaraan dikurangi 7.500.000, kemudian laba penjualan aset tetap 1 juta, sehingga kas yang diterima adalah sebesar 6 juta. Nah, kalau sudah kita klik simpan, tapi tanggalnya kita cek dulu 10 Januari. Kalau sudah, simpan. Maka data transaksi nomor 7 ini sudah tersimpan di. Kita kembali ke data master. Terus berikutnya transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8 di sini adalah pembelian dari PT Polytron. Berarti transaksi pembelian. Kita masuk di faktur pembelian, kita buat baru ya. Pemasoknya PT Polytron, tanggal transaksinya Januari 2015, tanggal 13 Januari ya. Kemudian nomor transaksinya adalah PO titik 2 titik 01 strip 15. Kemudian barang yang dibeli 22 unit DVD Polytron. Nah, DVD Polytron 22 unit. Kemudian harganya 600 sekarang, naik ya. Harganya 600.000. Kemudian ada pajaknya 10%. Kemudian barang yang kedua yang dibeli di sini adalah DVD LG sebanyak 20 unit. Harganya 600 juga. PPN 10%, sehingga nilai pajaknya atau nilai transaksinya 27.720.000. Kalau sudah, kita klik simpan, tapi sebelumnya kita cek tanggalnya benar 2015, kita klik simpan. Maka transaksi nomor 8 sudah tersimpan di data Zahir. Kita kembali ke data master. Kemudian transaksi nomor 9 di sini diterima pelunasan piutang dari toko OK. Pelunasan piutang berarti dari penjualan. Penjualan di sini ada pembayaran piutang. Kita buat baru ya. Kita buat baru. Pelanggannya di sini yang melunasi adalah toko OK. Toko OK. Kemudian dibayarkan melalui Bank Maspion. Bank Maspion. Bank Mandiri ya. Bank Mandiri. Di sini Maspion saya ganti Mandiri ya. Nah, banknya akunnya di sini adalah Bank Maspion ya. Kita pilih Bank Maspion. Kemudian tanggal transaksinya di sini adalah tanggal 13 Januari 2015 ya. Januari tanggal 13 2015. Kemudian nomor transaksinya adalah BKM titik 05 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian nomor faktur yang dilunasi di sini ada dua. Nah, ada dua. Yang pertama dari BCA dan Bank Maspion ya. Berarti di sini dikasih tanda A supaya bisa masuk. Yang pertama Bank BCA dulu ya. Nilainya faktur yang dilunasi sebesar 55 juta ya, dibayarkan melalui BCA. Dibayarkan melalui BCA sebesar 35 juta. 35 juta ya, tanggal 13
Kalau sudah, kita klik OK atau simpan. Kemudian dengan yang sama tadi ya, dari toko OK juga. Kemudian pembayaran kedua melalui Bank Mas Pion, tanggalnya tetap sama, Januari 2015 ya. Tanggalnya tanggal 13. Kemudian nomor transaksinya karena dipakai 2 kali ya, supaya bisa masuk, berarti di sini BKM.05 garis miring 01 garis miring 15B. Nah, faktur yang dibayarkan yang tadi ya, itu nilainya masih 20 juta, dibayarkan melalui Bank Mas Pion sebesar 20 juta, berarti lunas. Ini klik simpan, tapi kita cek tanggalnya benar 2015, kita klik simpan. Maka transaksi yang kedua untuk transaksi 9 ini juga sudah masuk di data cair. Kemudian transaksi nomor 10. Transaksi nomor 10 di sini adalah transfer dari Bank Mas Pion ke Bank BCA, nilainya 15 juta. Berarti kas dan bank di sini ada transfer tunai. Ya, kita buat baru. Tanggalnya Januari 2015 ya. Tanggal 14 Januari. Kemudian nomor transaksinya TT.1 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian deskripsinya transfer antar bank ya. Kemudian dari Bank Mas Pion kita pilih Bank Mas Pion ya. Kemudian ke-nya kita pilih juga Bank BCA. Nilainya sebesar 15 juta. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Maka data transfer ini sudah tersimpan di datanya Zahir. Nah, kalau sudah, kita kembali ke data master. Kita lanjutkan transaksi nomor 11. Transaksi nomor 11 di sini ada penjualan pada toko Mega. Berarti transaksi penjualan. Kita buat faktur penjualan, kita buat baru ya. Kemudian pelanggannya kita pilih tokonya toko Mega. Kemudian nomor transaksinya, nomor pesanan tidak ada, kita kosongi aja ya. Kemudian tanggal transaksinya di sini adalah Januari 2015, tanggal 15. Kemudian nomornya transaksi PJK titik 03 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian barang yang dibeli di sini yang pertama 12 unit Polytron. Di sini 12 unit ya. Harganya 800.000. Ada PPN 10%. Kita klik PPN 10%. Kemudian yang kedua DVD LG sebanyak 12 unit. Harganya di sini sebesar 900.000. Nah, kemudian pajaknya di sini 10% ya. Total transaksi ada. Nah, selain PPN 10% semuanya juga ada uang muka melalui BCA. Nah, mereka memberikan uang muka melalui BCA. Nah, di sini kita pilih BCA ya. Uang mukanya sebesar 7.500.000. 7.500.000. Nah, sehingga total transaksinya tinggal piutangnya 14.940. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita cek tanggalnya dulu.
Benar, Januari 2015 kalau sudah simpan. Berarti transaksi nomor 11 ini sudah tersimpan di database Zahir. Kemudian kita masuk ke transaksi nomor 12. 12 di sini ada penjualan pada Tokopetra, penjualan lagi kayaknya ya. Kita masuk di penjualan, faktur penjualan, kita buat baru. Kemudian pelanggannya adalah Tokopetra. Kemudian tanpa nomor pesanan ya, langsung tanggalnya Januari 2015 ya, 2015 tanggalnya 15 Januari. Kemudian nomor transaksinya PJK titik 04 garis miring 01 garis miring 15. Nah, kemudian jenis barang yang dibeli yang pertama DVD Polytron 18 unit, harganya sebesar 800.000. Ada PPN 10% ya, PPN-nya 10%. Kemudian barang yang kedua DVD LG sebanyak 12 unit juga, harganya 900.000. Ada PPN 10%. Terus ada diskon dalam bentuk prosentase ya. Dua-duanya kita masukkan jadi satu di sini, 2% ya. Kemudian selain itu juga ada uang muka melalui Bank Maspion, uang muka melalui Bank Maspion sebesar 5 juta. Ya. Kemudian sehingga transaksinya di situ adalah 22.165.600. Nah, kita cek tanggalnya. Kalau sudah benar kita klik simpan. Nah, berarti transaksi nomor 12 sudah tersimpan. Kita kembali ke data master. Kita masuk ke transaksi nomor 13 ya. Transaksi nomor 13 di sini ada retur penjualan. Berarti kita masuk ke penjualan, ada retur penjualan. Ya, kita buat baru. Nah, retur dari mana? Retur dari Toko Mega. Kita pilih Toko Mega. Nah, ini. Nah, atas memo tanggal transaksi PJK 03 ya, PJK 03. Kemudian tanggal transaksinya Januari 2015 ya, Januari 2015, tanggal 17 Januari, dengan nomor transaksinya adalah BM titik 02 garis miring 01 garis miring 15 ya. Kemudian barang yang diretur di sini adalah 1 unit DVD Polytron, 1 unit ya. Kemudian DVD LG sebanyak 2 unit. Nah, ini karena produknya cacat atau kemasannya rusak ini ya. Kemudian PPN-nya 10%. Nah, sehingga PPN 260 ya. Dari 2.600.000, 260 totalnya adalah 2.860.000. Kalau sudah kita klik simpan tanggalnya dulu. Januari 2015, kita klik simpan. Berarti tanggal 17 atau transaksi ke-13 ini sudah tersimpan di database Zahir. Kita masuk ke transaksi 14. Transaksi 14 di sini terkait dengan kas bon karyawan. Berarti ada kas di bank, di sini ada pengeluaran. Kita buat baru ya. Kita buat baru. Penerimanya belum terdaftar di sini, kita buatkan baru ya. Yang terkait dengan karyawan di sini namanya
Rahmat Muhadi. Rahmat Muhadi. Nah, ini kita pilih sebagai karyawan. Kemudian kalau sudah kita simpan ya. Kemudian kita pilih tadi ya. Kita silang aja. Rahmat Muhadi. Nah, kemudian tanggal transaksinya di sini adalah Januari 2015 ya. Januari 2015, tanggalnya 18 Januari. 18 Januari. Kemudian nomor transaksinya di sini adalah BKK. BKK titik 03 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian akunnya di sini adalah piutang karyawan. Kita cari piutang karyawan. Employee receivable. Nah, di sini piutang karyawan nilainya adalah sebesar 3.500.000. 3.500.000. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Oh ya, pilih akun darinya. Nah, ini belum dipilih. Mengeluarkan kas bond ini adalah dari BCA. Kita pilih BCA-nya. Ya, BCA, deskripsi, piutang karyawan. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Berarti data terkait dengan transaksi 14 sudah tersimpan. Kita kembali ke data master. Kita lanjutkan transaksi nomor 15, yaitu pengeluaran kas melalui bank BCA dengan nomor transaksi BKK 04 ini ya, untuk pembayaran utang. Pembayaran utang berarti dari transaksi pembelian. Pembelian di sini ada pembayaran utang usaha. Kita buat baru. Kita buat baru ya. Yang pertama yang kita bayarkan kepada Columbia Semarang. Columbia Semarang melalui Bank BCA. Bank BCA, tanggalnya Januari 2015 ya. Januari 2015 tanggal 20. Tanggal 20. Kemudian nomor transaksinya di sini adalah BKK titik 04 garis miring 01 garis miring 15. Nah, kemudian tanggal fakturnya yang dibayarkan adalah yang nilainya 23.100. Nah, ini yang nilainya 23.100. Nah, ada diskon sebesar 300.000. Kita pilih yang rupiah saja ya. Nilainya kita masukkan di sini adalah 300.000, sehingga totalnya adalah 22.800. Nah, kalau sudah kita klik simpan, kita cek dulu tanggalnya benar, Januari 2015, simpan. Maka data transaksi nomor 15 sudah tersimpan di database Cair. Berikutnya transaksi nomor 16. Kita kembali ke data master dulu. Transaksi nomor 16 di sini diterima pembayaran piutang. Pembayaran piutang berarti dari penjualan. Di sini ada pembayaran piutang, kita buat baru ya. Pelanggan yang membayarkan adalah Toko Mega. Toko Mega. Nah, pelanggan yang membayarkan di sini adalah Toko Mega. Kita pilih Toko Mega ya. Kemudian pembayarannya melalui Bank Maspion. Kita pilih Bank Maspion ya. Kemudian tanggal transaksinya Januari 2015, tanggalnya 21 Januari. Kemudian nomor transaksinya adalah BKM titik 07 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian nomor faktur yang dilunasi di sini adalah yang nilainya 2 juta 12 juta.
nilainya 22 juta BKM. Yang dilunasi adalah FPJ 11.11, nilainya 22 juta, dibayarkan melalui Bank Maspion ini nilainya 12 juta, berarti tidak dilunasi, tapi diangsur 12 juta. Nah, kalau sudah kita klik simpan, tapi kita cek tanggalnya 2015 sudah, kita klik simpan. Berarti transaksi nomor 16 sudah selesai. Kita masuk ke data master lagi. Sekarang kita masuk ke transaksi nomor 17. Penjualan counter. Jadi kita masuk di penjualan. Kita buat baru ya. Nah, pelanggannya di sini bisa saja kita masuk ke penjualan counter, tapi kita juga bisa memasukkan nama orangnya yang membeli. Atau kita masukkan namanya saja ya. Kita buat baru. Pelanggan baru di sini adalah Bapak Mukidi. Bapak Mukidi. Nah, ini sebagai pelanggan. Kalau sudah kita klik simpan ya. Kemudian kita silang aja. Kita cari Bapak Mukidi ya. Sebagai pelanggan. Kemudian tanggalnya, tanggal transaksinya di sini Januari 2015. Januari 2015 ya, tanggalnya 22 Januari. Kemudian nomor transaksinya di sini adalah PJT garis miring atau titik 02 garis miring 01 garis miring 15 ya. Kemudian terkait dengan ini barang yang dibeli adalah 25 unit DVD Polytron, 25 unit ya, 25 unit, harganya 800.000, 800.000. Kemudian pajaknya 10%. Barang kedua yang dibeli DVD LG sebanyak 22 unit ya, harganya 900.000. Ada diskon, semuanya adalah 3%, semuanya 3% ya. Kemudian dibayarkan secara tunai melalui kas di tangan, lunas ya, kas di tangan, cash in hand. Mukidi 22 Januari ya, pajaknya 10%. Nah, ini semuanya ada pajak 10% melalui kas di tangan, PJT 02 ya. Kalau sudah kita klik simpan, berarti transaksi nomor 17 sudah tersimpan di dalam servernya Zahir atau database Zahir. Kita masuk ke transaksi nomor 18. Sebelumnya kita kembali ke data master. Transaksi nomor 13 di sini ada pembelian sepeda motor. Berarti kita masuk kas dan bank. Pembelian berarti pengeluaran ya, pengeluaran. Kita buat baru. Penerimanya, nah kita buat baru di sini ya, karena belum terdaftar. Namanya adalah Dealer Motor Semarang. Dealer Motor Semarang sebagai pemasok sepeda motor ya. Kita simpan aja. Kemudian kalau sudah kita batal, kita cari Dealer Motor Semarang. Nah, pembayarannya melalui Bank Maspion. Kita pilih Bank Maspion. Kemudian tanggal transaksinya di sini adalah 2014 Januari 2015 ya, 2015 Januari tanggal 23. Kita klik 23. Kemudian
Nomor transaksinya di sini adalah BKK titik 05 garis miring 01 garis miring 15. Nah, kemudian deskripsinya di sini adalah pembelian sepeda motor. Nah, kemudian berarti akunnya masuk ke vehicle ya. Yang pertama di sini adalah vehicle, kita cari sepeda motor vehicle. Nah, ini nilainya adalah sebesar 16 juta. Nah, kalau sudah, kita klik simpan, tapi kita cek tanggalnya dulu, Januari 2015, kita klik simpan. Berarti data transaksi nomor 18 sudah selesai. Kita masuk ke data master kembali, kita lanjutkan ke transaksi nomor 19. Di sini adalah pembelian dari PT Polytron, berarti masuk ke pembelian. Ya, kita buat faktur pembelian, kita buat baru ya. Kemudian pemasoknya di sini adalah PT Polytron. Kemudian tanggal transaksinya Januari 2015. Januari 2015, tanggal 24. Kita pilih 24. Nomor transaksinya itu adalah PO Polytron ya, PO maksudnya Polytron titik 3 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian barang yang dibeli 30 unit DVD Polytron ya. Kemudian jumlahnya di sini 30 unit. Harganya 500.000, turun lagi sekarang. 500.000, ada diskon 5% juga ya, nanti ada pajaknya 10%. Kemudian barang yang kedua di sini adalah DVD LG sebanyak 30 unit lagi. Harganya 600.000, PPN 10%. Kemudian ada terkait dengan diskon 5% di sini. 5% ya. Pajaknya totalnya 3.135.000. Total transaksinya adalah 34.485. Kalau sudah, kita klik simpan, kita cek tanggalnya dulu. Januari 2015, simpan. Berarti transaksi nomor 19 sudah selesai, disimpan di data server Zahir. Kita kembali ke data master. Kita lanjutkan transaksi nomor 20. Transaksi 20 di sini diterima pembayaran dari piutang Toko Mega. Berarti penjualan. Di sini ada pembayaran piutang. Kita buat baru. Diterima dari Toko Mega. Kita cari Toko Mega ya. Kemudian melalui BCA. BCA nomor atau tanggal transaksinya Januari 2015. Januari 2015 ya. Tanggalnya tanggal 25. Tanggal 25, nomor transaksinya di sini adalah BKM titik 08 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian nomor faktur yang dilunasi FPJ 1111. FPJ 1111. Nah, tadi kayaknya sudah dibayarkan sebagian. Nah, sekarang 10 juta melalui BCA. Nilainya juga 10 juta ya. Kalau sudah, kita klik simpan. Tapi kita cek tanggalnya Januari 2015, benar, simpan. Berarti transaksi nomor 20 sudah selesai, sudah tersimpan di data Zahir. Kembali ke data master. Kita lanjutkan transaksi nomor 21. Transaksi nomor 21 di sini adalah penjualan counter. Berarti penjualan tunai ya. Penjualan counter, penjualan tunai. Kita buatkan baru ya. Nah, nomor transaksi ini ada PJT 03 di situ ya. Kemudian nama pembelinya adalah Bapak Suprapto. Kita buatkan nama baru ya. Di sini
Bapak Suprapto. Bapak Suprapto sebagai pelanggan penjualan counter ya. Sudah kita klik simpan, kita cari Bapak Suprapto. Nah, kalau sudah ini pembayaran tunai ya, pembayaran tunai karena di counter ya, melalui kas di tangan, cash in hand. Kemudian tanggal transaksinya di sini adalah Januari 2015, tanggalnya 26 Januari 2015, kemudian nomor transaksinya PJT titik 03 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian barang yang dibeli di sini yang pertama 17 unit DVD Polytron sebanyak 17 unit ya, 17 unit, harganya 800.000. 17 unit 800.000. Ada pajaknya 10%. Kemudian barang yang kedua yang dibeli DVD LG sebanyak 15 unit. Harganya di sini adalah 900.000. Kemudian pajaknya 10% ya. Ada diskon di sini sebesar sama-sama 3%, berarti total transaksinya di sini adalah 28.915.700. Kita cek tanggalnya Januari 2015. Kalau sudah, kita klik simpan. Berarti data transaksi nomor 21 sudah tersimpan. Kita kembali ke data master. Kita masuk ke transaksi nomor 22. 22 di sini diterima angsuran dari Rahmat Muhadi, berarti penerimaan uang tunai ya, buat baru. Nah, penerima di sini adalah Rahmat Muhadi. Ini Rahmat Muhadi ya. Kemudian akun yang dipakai di sini adalah kas di tangan, cash in hand. Kemudian tanggalnya Januari 2015, tanggalnya 27. Kemudian nomor transaksinya BKM 09 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian akun yang berubah di sini adalah employee receivable ya, berarti berkurang sebesar pembayaran angsurannya pertama 1 juta. Nah, penerimaan dari Rahmat Muhadi 1 juta. Kalau sudah, kita klik simpan, tapi kita cek tanggalnya benar, simpan. Berarti transaksi nomor 22 juga sudah selesai. Kita kembali ke data master. Kita lanjutkan transaksi nomor 23. Di sini ada penjualan counter kembali. Penjualan ya. Kita buat baru. Nah, pelanggannya belum ada juga di sini. Kita buatkan baru Hotel Garuda. Sebagai pelanggan tunai ya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita silang aja ya, kita cari Hotel Garuda. Kemudian tanggal transaksi ini secara tunai ya, tanggal transaksinya dulu Januari 2015 tanggal 28. Nah, kita klik lunas. Pembayarannya melalui BCA
ya, pembayaran melalui BCA. Nah, ini tanggalnya sudah benar ya, 28 Januari 2015. Nomor transaksinya PJT penjualan tunai titik 04 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian barang yang dibeli Polytron ya, Polytron sebanyak 27 unit. Harga satuannya 800.000. Pajaknya 10%. Kemudian barang yang kedua DVD LG sebanyak 23 unit ya. Harganya 900.000. Pajaknya 10%. Kemudian ada diskon 5%. Ada diskon sebesar 5% ya. Kemudian total pajaknya 4.018.000 ya, 500. Kemudian dibayarkan melalui BCA sudah. Kemudian tanggalnya 28 Januari. Kalau sudah, kita klik simpan. Berarti transaksi nomor 23 sudah selesai. Kita masukkan di database dari Zair Online. Kita kembali ke data master. Kemudian transaksi 24. Transaksi 24 di sini adalah pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan berarti pengeluaran kas ya. Pengeluaran kas. Kita klik pengeluaran kas, kita buat baru ya. Pembayaran gaji karyawan di sini yang menerima adalah kasir. Kita buatkan baru di sini, berarti kasir sebagai karyawan ya. Kita klik simpan, kita silang aja, kita pilih kasir. Nah, kemudian pembayarannya melalui BCA. Pembayarannya melalui BCA. Kita pilih bank BCA ya. Kemudian tanggal transaksinya Januari 2015. Nah, di sini tanggalnya 29. Kita klik 29. Kemudian nomor transaksinya adalah BKK titik 06 garis miring 01 garis miring 15. Kemudian akunnya di sini adalah gaji karyawan. Nah, kita cari dulu terkait dengan salary ya. Salary and wage. Expense. Nah, ini salary and wage expense. Nah, di sini sebesar biayanya 4.500.000. 4.500.000. Nah, kalau sudah, kita klik simpan ya. Benar semua. Kita klik simpan. Berarti transaksi nomor 12 sudah selesai. Kemudian transaksi nomor 24 tadi ya. Kemudian kita lanjutkan ke data master, kita masuk ke transaksi nomor 25. Transaksi nomor 25 di sini pembayaran biaya kantor. Berarti kas dan bank, pengeluaran lagi, kita buat baru ya. Nah, ini pembayaran biaya kantor juga masih yang membayarkan kasir ya. Kita cari kasir, kemudian dibayarkan melalui BCA. BCA, kemudian nomor tanggalnya Januari 2015 tanggal 30 ya. Nomor transaksinya kita masukkan di sini BKK titik 07 garis miring 01 garis miring 15. Nah, kemudian akunnya yang pertama terkait dengan listrik ya. Listrik berarti kita cari electricity expense. Nah, di sini ya, nilainya di sini adalah sebesar 450.000. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan
telepon dan internet, berarti biaya communication expense. Nah, ini ya, nilainya adalah sebesar 450 warga. Nah, yang listrik tadi adalah sebesar 250 ya. Kemudian kita buatkan baru lagi terkait dengan BBM dan jalan tol. Nah, ini kayaknya kita buat baru, belum ada ya. Kita masukkan di buat baru. Induknya adalah biaya umum ya. Kita cari administrasi umum. Nah, administrasi umum induknya. Kemudian nama rekeningnya di sini adalah biaya BBM, dan jalan tol. Kemudian kita simpan. Kemudian masih itu tadi ya, biaya administrasi dan umum. Nah, kita buatkan baru lagi. Di sini adalah biaya perlengkapan kantor dan materai. Biaya perlengkapan kantor dan materai. Kemudian kalau sudah kita klik simpan, kita silang saja ya. Batalkan. Nah, kemudian yang pertama ini kita masukkan di sini adalah biaya BBM. Nah, ini kita klik ya. Nilainya adalah 350.000 ya. Kemudian kita buat baru terkait dengan biaya yang kedua adalah biaya perlengkapan kantor ya, perlengkapan kantor dan materai ya. Nilainya adalah sebesar 150.000. Nah, kalau sudah kita klik simpan melalui BCA ya, benar, tanggal 30 Januari 2015, kasir 1.200.000 total. Nah, berarti kita klik simpan. Kemudian transaksi nomor 25 berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi nomor 26 ke data master ya. Menyetorkan uang tunai dari kas di tangan ke BCA, berarti transfer ya. Kas dan bank kan setoran tunai kan, berarti transfer. Tanggalnya Januari 2015, kita masuk di Januari 2015 tanggal 30 ya. Kemudian di sini nomor transaksinya titik 03 garis miring 01 garis miring 15 ya. Deskripsinya setoran tunai ke bank ya. Berarti diambil dari cash in hand terus ke akunnya yang ditransfer di sini adalah BCA. Kita cari BCA, kemudian nilainya 76 juta. Kalau sudah kita klik simpan. Berarti transaksi nomor 26 sudah selesai juga. Kemudian udah kita silang aja ya dari ke sini. Nah, ini kembali ke data master ya. Kemudian kita masuk ke transaksi 27 ini buku besar terkait dengan jurnal umum ya, jurnal umum. Nah, kita buat baru. Nah, untuk jurnal umum terkait dengan biaya asuransi, kita lihat di halaman kedua terkait dengan jurnal umum, terkait dengan biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini datanya ada di halaman kedua. Nah, di situ ada prepaid insurance. Nah, itu silahkan dicek di soalnya.
Januari ada 2 ya, nilainya ada 3 juta, ada 12 juta. Yang Januari 2015 sampai dengan April 2015 itu terhitung 4 bulan. Terhitung 4 bulan, nilainya 3 juta, berarti per bulannya untuk khusus bulan Januari saja dibagi 4 berarti nilai yang pertama itu adalah 750.000. Terus yang asuransi yang kedua Mei sampai dengan April 2015 itu terhitung 12 bulan. Nah, nilainya 12 juta. Berarti khusus satu bulan saja, bulan Januari, berarti dibagi 12 tadi ketemunya 1 juta. Nah, nilai totalnya berarti 750 tambahi 1 juta tadi, totalnya adalah 1.750.000. Nah, berarti kita masukkan di sini jurnalnya adalah biaya asuransi. Biaya asuransi ya. Akunnya kita cari insurance expense. Nah, biaya asuransi kayaknya belum ada ya. Kita buat baru aja. Klasifikasinya dari umum, administrasi dan umum ya. Nah, kita buat biaya asuransi. Nah, kemudian kita klik simpan. Kalau sudah kita klik silang ya. Nah, kita pilih di sini biaya asuransi. Biaya asuransi. Nah, di sini ya. Nah, kita debitkan sebesar 1.750.000 tadi. 1.750.000. Nah, kreditnya prepaid insurance. Di sini prepaid insurance. Kita kredit, kita kurangkan sebesar 1.750.000. Nah, ini ya tanggalnya kita pilih Januari 2015. Tanggalnya akhir bulan 31 ya. Kemudian nomor transaksinya di situ adalah sebesar transaksinya BM.02/01/15. Kemudian kalau sudah 0 semuanya ya, kita klik simpan. Berarti transaksi nomor 27 juga sudah selesai. Kita kembali ke data master. Oh, masih jurnal buku besar ya, jurnal umum. Nah, kita buat baru juga terkait dengan biaya sewa. Nah, tanggal transaksinya di sini adalah Januari 2015 ya, tanggal 31 Januari. 31 Januari, nomor transaksinya BM.03/01/15 ya. Kemudian akunnya kita pilih terkait dengan biaya sewa ya. Biaya sewa berarti rent expense ya. Rent expense. Nah, di sini. Nah, biaya sewa nilainya berapa kita hitung dulu sama seperti prepaid insurance tadi yang ada di halaman 2. Nah, itu terkait dengan biaya sewa ada 2 ya. Yang terkait dengan toko itu Januari 2015 sampai dengan April 2015 itu terhitung 4 bulan ya. Nilainya adalah 6 juta. Berarti 1 bulan untuk bulan Januari saja yang jadi biaya adalah 1.250.000. Kemudian untuk sewa gudang Mei sampai dengan April 2015 di situ ya. Terhitung 12 bulan. Mei-nya 2014 sampai April 2015. 1 tahun 12 bulan ya. Nilainya 24 juta. Berarti 1 bulannya dibagi 12 ketemunya 2 juta. Nah, kalau 2 juta ditambah 1.250.000 tadi, berarti total biaya yang jadi biaya sewa di sini adalah 3.250.000. Makanya di sini kita masukkan 3.250.000. Nah, kemudian di sini kita kaitkan dengan prepaid rent. Prepaid rent. Nah, ini uang muka sewa sebesar 3.250.000. Nah, akan tampak seperti ini ya. Kemudian kalau sudah 00 kita klik simpan, tanggalnya benar Januari,
klik simpan. Berarti transaksi nomor 28 sudah selesai. Kita kembali ke data master. Kemudian terkait dengan transaksi terakhir 29 di sini, yaitu pembayaran hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang di sini kita masuk ke besar ya, jurnal umum lagi juga bisa ya. Kemudian tanggal transaksinya kita pilih Januari 2015, tanggalnya 31 Januari ya. Kemudian di sini kita pilih BKK titik 08 garis miring 01 garis miring 15. Nah, akun yang harus dimasukkan di sini yang pertama terkait dengan hutang BNI, kita cari ya, hutang BNI ya. Nah, ini Semarang. Kita lihat angsurannya di halaman terkait dengan ini, halaman 3 ya, halaman 3 di situ ada bunga dan ada pembayaran. Nah, pembayarannya di situ berarti hutang jangka panjang yang dibayarkan adalah sebesar 8 juta. Di sini ada 8.974.025 ya. Kemudian rekening yang kedua di sini terkait dengan biaya bunga ya, biaya bunga berarti interest expense di sini ada biaya bunga ya, interest expense bunga bank ya. Di sini nilainya ada nilainya 2.025.975 tampak seperti ini. Kemudian yang dikreditkan berarti di sini adalah pembayarannya melalui siapa? Nah, ini kita lihat di sini adalah melalui BCA. Kita pilih di sini adalah BCA. Nah, BCA berarti totalnya adalah sebesar 11 juta. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Tapi sebelumnya kita cek tanggalnya, kalau sudah benar, klik simpan. Berarti transaksi nomor 29 sudah selesai semuanya. Nah, untuk mengecek laporannya atau neraca saldonya, kita klik laporan ya. Di sini ada laporan keuangan, ada neraca saldo. Neraca saldo kita pilih dulu tanggalnya ya. Tanggalnya adalah kita pilih bulanan tahun 2015 ya, bulan Januari, kita klik OK. Kalau sudah, kita klik OK juga. Nah, ini data transaksi selama 1 bulan tadi sudah masuk di mutasinya semuanya. Nah, kalau kita mau membuat laporan neracanya, neraca standarnya ya, neracanya per tanggal kita pilih aja Januari tanggal 31 2015 ya. Nah, di sini kalau sudah kita klik OK, maka neraca standarnya akan tampak seperti ini. Ya, total aset dan liability dan equity-nya 1.068.215. Sekarang kita cek laporan laba ruginya. Laporan laba rugi standar. Nah, tanggalnya kita klik bulanan Januari tahun 2015. Januari 2015, kalau sudah oke, kita klik OK ya. Nah, ini laba ruginya. Nah, kita cek dulu laba tahun berjalannya, periode berjalannya adalah 48.668.446,26. Nah, ini laba bulan ini. Nah, ini silahkan Anda coba mengerjakan ini. Kemudian kalau mau mengecek terkait dengan jurnal semua transaksi, ini juga bisa ya. Tanggalnya Anda cari dulu, tanggal selama 1 bulan, katakanlah Januari tahun 2015. Kalau sudah, kita klik OK ya. Kalau sudah,
Kita klik oke. Nah, ini jurnal semua transaksi yang kita masukkan hari ini. Nah, kalau sudah semuanya, berarti ini yang Anda kumpulkan di Edmodo masing-masing. Jangan lupa juga kirim QR code sebagai absensinya untuk bukti Anda masuk di perkuliahan ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.